Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kan tujuan kita untuk ngambil data, itu kan kita akan menggunakan datanya ya. Nah, kalau misalkan data yang kita gunakan itu tipenya JSON, itu bisa kita lakukan proses parsing, ya. Jadi kita parsing hasil yang kita dapatkan dari yang pemanggilan internet tadi, ya. Nah, waktu kita membahas apa namanya asynchronous task, itu ada yang namanya metode on post execute gitu. Nah, kita bisa menghandle hasil request yang tadi kita dapatkan itu di metode ini on post execute. Nah, biasanya responnya itu berupa JSON atau XML. Tapi sekarang XML udah jarang. Jadi kebanyakan kita menggunakan JSON. Nah, untuk memparsing objek JSON, data yang tipenya JSON, kita bisa menggunakan dua kelas ini, ya, JSON object dan JSON array. Ya, kalau objek itu biasanya cuma objeknya langsung. Kalau array kita misalkan mau ngambil data dari JSON yang isinya itu array. Nah, kita nggak akan membahas yang XML karena sudah jarang ya. Kemudian bagaimana kita melakukannya? Contohnya di internet kita punya data seperti ini. Anda pernah lihat data JSON seperti ini? Maksudnya JSON tahu ya? JSON. Jadi JSON itu singkatannya JavaScript Object Notion. Nih, jadi ini mirip kayak JavaScript sebenarnya. Jadi data yang kita punya ini dituliskan seperti ini, seperti apa namanya key value, ya. Ini datanya apa namanya field namanya populasi, nilainya ini kunci, ini nilainya adalah 1,2 miliar. Kemudian kayak form lah, country, apa namanya negara India gitu. Kota, ini kota tipenya apa namanya array. Anda tahu array ya? Array New Delhi, Mumbai, Kolkata, ya, Chennai misalkan. Nah, ini contoh JSON. Nah, bagaimana kita ingin mengekstrak data ini menjadi data yang kita bisa gunakan di Android. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan JSON object ini. Jadi kalau kita ini namanya objek ya. Jadi ini objek, ini juga objek, cuman isinya adalah array gitu. Ya, ini satu objek seperti ini. Kemudian, nah pertama untuk mengambil data seperti yang tadi, kita buat dulu instan JSON object ini ya dengan menggunakan kelas JSON object. Caranya JSON object new JSON object ini respon. Kemudian ini respon adalah data yang kita ambil. Contohnya kalau ini data yang kita punya, ini bisa sebagai respon gitu ya. Kemudian kalau kita mengambil nama dari negaranya, ya, kita bisa ambil JSON object dot get country. Nah, get apa country, ya kan? Get country. Kemudian kalau kita mengambil populasi, lihat di sini tipe datanya adalah string ya. Sorry, yang tadi yang atas tipe datanya string. Kalau yang bawah tipe datanya long. Kenapa long? Karena dia bukan string. Jadi bisa sebagai long integer, gitu ya. Kemudian kita ngambil populasinya, get population, jadi JSON object sama yang ini, get population, gitu. Nah, kemudian kalau kita mengambil data dari city, ya, kota, kan ini banyak, ini dan dia berupa array. Nah, untuk mengambil data yang berupa array, kita bisa menggunakan JSON array. Kalau tadi JSON object, di sini kita menggunakan JSON array. Jadi kita ubah dulu, ya, data yang ini menjadi JSON array. Nah, baru kita bisa mengambil data dari kota yang tadi itu, ya di sini. Jadi itu cara mengambil data dari data yang tipenya seperti ini. Ini namanya JSON. Ada pertanyaan nggak? Belum. Oke, nah ini contoh lainnya. Jadi kalau misalkan kalau yang ini simple ya, yang ini simple karena cuma sedikit
Tapi kadang kita juga bisa dapat data yang kayak tadi, kayak ini, kayak ini kan ini banyak kan, ini JSON objek nih, ya. Jadi kita bisa masuk ini banyak. Nah, bagaimana kalau kita misalkan ngambil data yang seperti itu? Banyak seperti ini, mekanismenya sama, ya. Cara ngambil datanya juga sama. Jadi sama aja cara ngambil datanya. Pertama kita buat JSON-nya, JSON objeknya, ya. Kemudian kita buat menu itemnya. Kalau kita mau ngambil array, ya, ini tergantung yang mau kita ambil jadinya. Kalau misalkan kita cuma mau ngambil ID, maka kita butuh cuma ngambil ID saja. Kalau kita misalkan mau ngambil ini menu item, ya, kita bisa menambahkan membuat array JSON, gitu. Ya sebetulnya sama aja, sama dengan yang ini. Gitu. Pada intinya yang digunakan cuma dua, yaitu JSON object dan JSON array ini. Gitu. Kemudian ini yang tadi ya. Oke. Itu untuk materi tentang koneksi ke internet. Nah, untuk praktikumnya masih nyambung dengan yang asinkronus task dan asinkronus task loader. Oke, kita coba rangkum untuk yang materi koneksi ke internet ini. Untuk bisa terkoneksi ke internet, pertama kita bisa nge-set permission atau perizinan ke Android manifest-nya. Kemudian kita cek dulu koneksi jaringannya. Ya. Kemudian kita gunakan worker thread. Jadi ini nyambung ke materi yang kemarin kita bahas. Worker thread ini bisa jadi menggunakan asynchronous task, bisa menggunakan asynchronous task loader, atau juga kita bisa menggunakan background service. Itu background service kita belum bahas ya. Nah, sisanya yang tadi 4 dan 5 ini, sisanya kita bisa menggunakan yang simpel aja lah, nggak usah pakai yang create URI, kemudian HTTP connection. Kita bisa langsung menggunakan ini library, ya. Kita bisa menggunakan HTTP ataupun Volley, atau sebenarnya masih ada juga yang lain. Contohnya apa ya? Ada yang retrofit, ya, retrofit itu lebih cepat juga ngambilnya. Ya, tapi kita bahas HTTP dan Volley. Ini yang mudah. Oke, jadi pada intinya yang kita bahas hari ini untuk koneksi internet ini, ya, jadi cara kita mau ngambil data dari internet, itu step yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita menambahkan perizinan di Android manifest, kemudian kita melakukan cek koneksi dulu, kemudian kita buat background task, ya, menggunakan asynchronous task atau asynchronous task loader, baru kemudian kita akses menggunakan internet.